Let's have a ball. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Naza dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan video tentang penerapan kewarganegaraan di Indonesia. Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa pendidikan kewarganegaraan itu seperti hafalan doang? Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat PKN dari sisi yang lebih dekat lagi sebagai warga negara Indonesia. Saat ini PKN diterapkan sebagai formal lewat kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, tapi jujur saja penerapan itu tidak berhenti di ruang kelas. Ia hidup dalam bentuk yang lebih luas seperti ketika kita ikut organisasi kampus, kegiatan sosial, atau bahkan saat bersuara di media sosial soal ketidakadilan. Namun sayangnya masih banyak yang menganggap PKN hanya sebagai formalitas saja. Padahal di era digital dan globalisasi seperti sekarang, nilai-nilai kewarganegaraan justru dibutuhkan lebih dari sebelumnya, seperti sikap toleransi, sikap kritis, dan semangat gotong royong. Tetapi hasilnya tidak bisa disamaratakan. Di satu sisi ada anak muda yang kritis, melek hukum, aktif bersuara untuk isu publik, tapi di sisi lain ada juga yang apatis. PKN belum sepenuhnya bisa menyentuh hati semua pelajar, tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak gerakan mahasiswa yang muncul karena kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Itu bukti bahwa PKN ketika diterapkan secara konseptual bisa mengubah sikap dan perilaku generasi muda. Namun tentu saja ada tantangan besar. Pertama, pendekatan pengajar yang masih kaku dan kurang dialogis. Kedua, banyak informasi sesat di internet yang bisa membelokkan nilai kebangsaan. Ketiga, kurangnya keteladanan. Bagaimana kita bisa belajar cinta tanah air kalau tokoh-tokoh publik sering mempertontonkan perpecahan? Dan terakhir, kita sendiri sebagai mahasiswa terkadang lebih fokus pada nilai akademik, lupa bahwa PKN adalah soal sikap hidup, bukan sekadar nilai ujian. Nah, mungkin solusinya tidak instan, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Pertama, jadikan sebuah pembelajaran PKN atau kewarganegaraan lebih interaktif. Jadi, dapat melibatkan mahasiswa untuk berdiskusi, membuat proyek sosial, bahkan debat terbuka. Jadi seluruh mahasiswa lebih mudah untuk berpendapat satu sama lain. Terus yang kedua, ada dorongan keterlibatan aktif di masyarakat. Belajar PKN atau kewarganegaraan bisa lewat kegiatan di mana saja, seperti relawan berencana, advokasi hak asasi, atau seperti kegiatan lintas budaya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ketiga, kita perlu ada sinergi, di mana antara guru dan dosen, media, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Semua pihak harus menjadi role model. Dan yang paling penting, diri kita sendiri. Nah, selanjutnya aku bakal wawancara salah satu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana juga buat nanya-nanya nih, gimana sih penerapan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Terus sekarang aku lagi sama siapa nih? Halo, kenalin, aku Cut Kinanti dari program studi psikologi. Kinan, kamu pernah gak sih mikir kayak gimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai kewargaan di Indonesia tuh? Iya, aku pernah mikir, kayaknya kita sebagai mahasiswa punya tanggungan besar untuk menjadi contoh dalam menghargai hak dan kewajiban warga negara ya. Betul banget, misalnya kayak dengan ikut aktif dalam kegiatan organisasi di kampus yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan bagian dari penerapan kewarganegaraan juga ya. Selain itu, kita juga harus punya sikap kritis, tapi tetap menghormati perbedaan pendapat. Di kampus banyak banget pendapat yang beda-beda, tapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Iya sih, benar. Itu penting banget. Apalagi di Indonesia ini tuh negara yang sangat majemuk. Sebagai mahasiswa, kita juga boleh ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Kayak misalnya lewat penelitian atau pengabdian kita ke masyarakat. Betul, jadi kita nggak cuma belajar teori-teori doang, tapi juga mempraktekkan nih nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, menghargai aturan, dan aktif di lingkungan sosial.
Nah, kalau menurut kamu nih ya, apa sih tantangan terbesar dari mahasiswa dalam menerapkan kewarganegaraan di zaman sekarang Kalau ini? menurut aku, tantangannya tuh adalah pengaruh teknologi dan media sosial yang kadang bikin kita gampang terpecah belah karena berita hoax atau intoleransi gitu. Jadi, kita harus lebih bijak dan cerdas dalam memilih informasi. Setuju sih. Dan begitu kita bisa jadi generasi muda yang bukan hanya cerdas akademik, tapi juga cerdas berbangsa dan bernegara. Betul, semoga kita bisa terus mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari video tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN bukan sekadar pelajaran formal di sekolah atau kampus, melainkan nilai-nilai yang harus hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Meskipun penerapan PKN atau kewarganegaraan saat ini sudah ada dalam kurikulum dan kegiatan kampus, masih banyak tantangan yang perlu dilakukan seperti pendekatan pengajar yang kaku, pengaruh informasi sesat, dan kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat. Namun, kesadaran sebagai mahasiswa dan gerakan sosial menunjukkan bahwa kewarganegaraan bisa berperan penting dalam bentuk sikap kritis dan tanggung jawab sebagai generasi muda. Dan sebagai saran untuk mengatasi kendala tersebut, pembelajaran PKN perlu dibuat lebih interaktif dan konseptual melalui diskusi, proyek sosial, dan debat terbuka. Mahasiswa juga didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan nyata di masyarakat seperti relawan, advokasi. Selain itu, sinergi antara pendidikan, media, pemerintah, dan tokoh masyarakat sangat penting agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat dicontoh dan diaplikasikan secara nyata. Yang paling utama, kesadaran pribadi sebagai warga negara adalah kunci untuk memulai perubahan yang sangat positif. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.